Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk di pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama ini, eee, sebelumnya saya akan sampaikan, beberapa hal. Yang pertama, untuk materi secara keseluruhan dari awal sampai akhir saya akan melalui video pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar, di antara kalian tidak ada yang tertinggal materi. Jadi kalau misalnya tidak sempat untuk mengikuti di jam perkuliahannya dan lain sebagainya, kalian masih bisa menyimak di jam yang lain. Terus lalu yang kedua, untuk diskusi nanti kita bisa lewat, GWA Group ya, jadi silahkan aktif di grup WhatsApp yang, untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Terus yang ketiga, nanti akan ada latihan-latihan yang akan saya kasih, mungkin beberapa di antaranya nanti latihan tersebut juga saya ambil sebagai nilai absensi atau kehadiran. Jadi karena posisi kita itu, online ya, bukan offline, jadi kehadiran itu tidak bisa, hanya dari kalian absen saja. Jadi nanti biasanya saya kasih di latihan itu keterangannya sebagai nilai absen. Berarti kalau misalnya kalian mengerjakan, nanti absennya itu akan, hadir, tetapi jika kalian hanya absen saja, lalu kalian tidak mengerjakan latihan, maka nanti absennya saya kembali kosongkan. Nah, itu jangan kaget, ya. Untuk minggu ini, kita masuk pertemuan 1, yang kebetulan saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah manajemen perangkat lunak. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, di sini untuk, bahan kajian yang akan kita bahas di materi pertemuan 1 untuk manajemen proyek dan, proyeknya itu sendiri. Yang pertama adalah tentang proyek, pengertian proyek, atribut proyek, terus 3 kendala. Yang pertama adalah cangkupan atau scope, lalu waktu atau time, biaya atau cost, lalu yang kedua adalah manajemen proyek. Pengertian dari manajemen proyek itu sendiri apa? Fokus manajemen proyek, bidang pengetahuan Menpro atau manajemen proyek. Lalu yang ketiga ada siklus hidup proyek. Yang pertama ada tahapan inisiasi, yang kedua ada tahapan perencanaan, yang ketiga ada tahapan eksekusi, keempat ada tahapan pengontrolan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, ini adalah bahan-bahan atau bahan kajian yang nantinya akan kita bahas di pertemuan minggu ini. Oke, kita masuk ke dalam materi, ya. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak sendiri, yang pertama adalah kalian memahami kebutuhan manajemen proyek, terutama untuk proyek-proyek di bidang IT, ya. Lalu yang kedua, mengetahui dan memahami pengelolaan yang ada dalam manajemen proyek. Yang ketiga, dapat membuat rincian pekerjaan dalam proyek dan memahami penjadwalan proyek. Lalu yang keempat, dapat membuat proposal proyek, khususnya proyek IT. Lalu yang kelima, memahami peran manajer proyek, keterampilan apa yang mereka butuhkan, bidang karir dari manajemen proyek IT. Lalu yang keenam adalah dapat memahami bisnis modeling canvas yang dapat diaplikasikan oleh para startup. Untuk kontrak perkuliahannya, pertemuan 1 sampai dengan 6 akan dilakukan dengan metode ceramah, ya, metode diskusi, dan juga latihan soal. Untuk pertemuan 9 dan 11 disampaikan dengan metode ceramah juga, diskusi, dan latihan soal. Pertemuan 12, 13, 14, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tugas startup dalam bentuk presentasi kelompok. Jadi nanti berarti materi kita hanya dari 1 sampai 6, lalu nanti di pertemuan 7 akan ada review atau quiz, pertemuan 8 kalian UTS, terus lalu 9 sampai 11 materi lagi, 12 sampai 14 atau 3 minggu terakhir nanti hanya akan digunakan untuk presentasi. Untuk dosen mata kuliah ini dapat diharapkan mengarahkan mahasiswa untuk mampu membuat sebuah proposal proyek yang berkaitan dengan IT. Nah, karena di sini dijelaskan
Dosen mata kuliah ini diharapkan dapat mengarahkan mahasiswa, berarti nanti pas pada saat kalian membuat proposal proyek, itu silahkan sharing ke saya ya untuk melakukan diskusi dan lain sebagainya. Itu saya persilahkan. Dan membuat produk dari startup. Nah, itu silakan nanti kalian pikirkan kira-kira produk startup ya yang kelompok kalian ingin buat itu apa. Itu seperti itu ya. Nanti juga bisa didiskusikan ke saya atau di-sharing ke saya. Tugas presentasi kelompok, buat kelompok dengan jumlah personil minimal 3, maksimal 5 orang. Saya ambil di sini adalah minimal. Jadi ketentuan saya adalah untuk pembuatan tugas kelompoknya maksimal adalah 3 ya. Nah, terus yang kedua adalah materi utama startup berisi bisnis model canvas atau BMC. Nanti ada kita bahas tentang BMC. Yang ketiga, mahasiswa melakukan riset ya. Sekali lagi saya pertegas, mahasiswa melakukan riset untuk menjelaskan bidang startup yang terdapat pada BMC. Jadi silakan kalian melakukan riset terlebih dahulu untuk melihat di sekelilingnya kira-kira ada nggak nih peluang kalian untuk membuatkan sebuah project IT bidang yang berhubungan dengan bidang startup. Lalu ada rancang sistem menggunakan use case diagram, activity diagram, dan juga class diagram. Berarti kita pakai beberapa diagram yang ada di UML ya. Nanti saya kasih tahu untuk linknya, penggunaan UML-nya. Lalu hasil rancangan dapat diimplementasikan minimal dalam bentuk prototype. Ya, kalau prototype itu berarti dia itu boleh tidak sampai ke dalam pengkodingan, tetapi harus sudah berwujud. Artian adalah dalam bentuk mockup atau aplikasi yang bisa digunakan, tapi walaupun dia tidak bisa melakukan proses, itu seperti itu ya. Tugas dipresentasikan pada pertemuan 12, 13, 14. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi sekali lagi saya pertegas, untuk kelompoknya saya ambil adalah minimal itu dan maksimalnya adalah 3 orang. Ya, jadi usahakan silakan kalian buat kelompok 3 orang. Kalau misalnya Bu ternyata ada lebih satu dan lain sebagainya, itu nanti belakangan. Ya, belakangan jadi nanti bisa sharing ke saya. Yang saya minta yang pertama adalah 3 orang terlebih dahulu. Dan nanti kamu buat BMC-nya, terus lalu selama buat BMC dan lain sebagainya, atau misalnya menentukan, Bu apakah ini kita buat aplikasi ini bisa dikategorikan dalam pembuatan aplikasi startup atau tidak, itu nanti bisa kalian diskusikan ke saya. Untuk rancangannya, use case diagram, activity diagram, class diagram juga bisa. Nanti ada webnya yang bisa dipakai. Lalu untuk prototipe-nya, karena dia diminta di sini minimal adalah bentuk prototipe, berarti kalian boleh tidak sampai membuat aplikasi secara utuh ya. Kalau misalnya, Bu, kelompok kita masih ada waktu dan sanggup untuk membuat aplikasinya secara utuh dan lain sebagainya, silahkan, lebih bagus lagi. Itu seperti itu. Tapi minimalnya adalah ada gambaran prototipe-nya, itu seperti itu ya. Ini sumber referensi yang dipakai di materi untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak ya. Oke, pertemuan 1. Fokus pembelajaran kita yang pertama adalah tadi saya jelaskan proyek, ada manajemen proyek, ada siklus hidup proyek, dan juga manajemen proyek dan teknologi informasi. Proyek, nah di sini menurut Katie katanya proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, layanan, atau hasil yang unik ya. Kalau sifatnya kata dia adalah usaha sementara, berarti usahanya itu atau kegiatannya tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus ya. Ada batasan waktunya, kapan pekerjaan tersebut dikerjakan, itu seperti itu. Dan saat melakukan pekerjaan tersebut itu nanti hasilnya itu ya dari hasil dari pekerjaannya itu dia katanya di sini menghasilkan sesuatu produk atau layanan yang unik. Yang namanya unik berarti berbeda. Itu seperti itu ya. Kalau kamu di dalam pemrograman mungkin kamu pernah mendengar istilah untuk primary key isiannya harus unik
gitu. Dengan kata lain apa? Oh, berarti antara record yang satu dengan yang lain tidak boleh sama. Itu seperti itu. Nah, sama untuk proyek juga sama seperti itu. Jadi hasil yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang baru. Itu seperti itu ya. Misalnya, dalam apa sih namanya, produksi mie instan dan lain sebagainya, mungkin ada variasi yang baru dan lain sebagainya ya. Nah, itu berarti namanya pas pada saat menciptakan itu ya, pas pada saat proses penciptaan, variasi yang baru dan lain sebagainya, itu mereka sedang mengerjakan proyek ya, untuk menciptakan varian baru. Lalu menurut Imam Soeharto, katanya kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara juga ya, yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas. Jadi ada batasan waktunya ya, dari kapan sampai kapan kayak gitu kan. Dengan alokasi sumber daya tertentu. Ya, jadi sumber dayanya ini nanti sudah ditetapkan kira-kira butuh apa saja gitu. Yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan sasarannya yang telah digariskan. Jadi sumber daya yang di-hire atau yang digunakan selama melakukan apa sih namanya pembuatan proyek ini adalah sumber daya yang memang berhubungan gitu. Contohnya adalah misalnya gini, pas pada saat kita ingin melakukan pembuatan proyek IT ya, contohnya adalah misalnya pembuatan sebuah software atau perangkat lunak, tentu ada beberapa sumber daya yang kita butuhkan gitu. Nah, sumber daya intinya aja deh, misalnya kita butuh orang analisis ya, yang bisa menganalisa kira-kira nanti apa nih yang mau dibuat gitu. Terus apa sih namanya, inputannya apa saja, luarannya apa saja, masalahnya gimana dan lain sebagainya, itu analisis. Berarti kita butuh orang yang pintar untuk melakukan analisa. Terus lalu yang kedua setelah analisis selesai, terus yang kedua misalnya, udah tahu nih, oh ternyata kita butuh nanti misalnya untuk, memasukkan data barang kayak gitu. Berarti nanti si desain ini ya, dia nanti akan apa sih namanya, menerjemahkan lagi ke dalam bentuk desain, desainnya ini apa gitu. Nah, desainnya ini bisa jadi desain database. Jadi dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah dijelaskan oleh analisis, apa saja yang dibuat, permasalahannya gimana, harus buat apa dan lain sebagainya. Nanti sama bagian desain diubah lagi gitu. Hasilnya menjadi misalnya desain database-nya seperti apa rancangannya, terus lalu nanti kira-kira, kalau misalnya tadi yang tugas kalian ya, yang kayak pembuatan use case-nya gimana alurnya, user-nya siapa saja ya, terus nanti dia bisa mengakses apa saja, terus lalu bisa juga nanti desain interface-nya, interface-nya itu mau kayak gimana, butuh halaman apa saja, misalnya dan lain sebagainya. Nah, include sampai dengan juga, desain-desain untuk gambar yang akan tentunya digunakan gitu. Kira-kira gambar yang, pelengkap yang nantinya akan digunakan itu apa gitu ya. Nah, kalau sudah kedesain, nanti berarti kita butuh apa lagi? Oh, kita sudah punya skemanya nih, kita sudah punya blueprint-nya dan lain sebagainya. Selanjutnya apa lagi? Apakah itu sudah bisa dipakai kalau misalnya yang dituntut adalah, sebuah sistem aplikasi kayak gitu kan ya. Tentu kan tidak, tentu kita butuh orang yang bisa mengubahnya lagi ke dalam bentuk yang benar-benar jadi gitu, dalam artian adalah kita butuh programmer, nah kayak gitu. Nah itu adalah sumber daya yang istilahnya dibutuhkan kalau misalnya kita akan membuat sebuah, aplikasi atau sistem komputer, itu seperti itu. Jadi tergantung nih produknya apa dulu gitu ya. Kalau misalnya itu makanan mungkin berhubungan dengan orang gizi kayak gitu ya. Terus, orang-orang yang apa sih namanya, jago memasak dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu. Jadi sumber dayanya tertentu gitu, nggak bisa sembarangan ya kalau untuk proyek itu sendiri. Memang orang-orang yang benar-benar ahli atau mengerti di bidangnya. Proyek IT melibatkan penggunaan hardware, ya pasti. Kita butuh mungkin laptop, atau mungkin kita butuh PC, atau mungkin kita butuh hard disk, atau dan lain sebagainya. Ya, software, ya. Kalau ada apa sih namanya perangkat, lalu nggak ada softwarenya yang kita gunakan, anggaplah kamu misalkan buat web, kamu nggak ada software apa-apa gitu,
ya susah. Ya minimal misalnya kita bikin webnya pakai apa? Apakah pakai Python ataukah misalnya pakai apa sih namanya Dreamweaver dan lain sebagainya ya. Terus dan atau jaringan untuk menciptakan produk ya, dan atau berarti bisa apa sih namanya produk IT tersebut atau proyek IT tersebut itu adalah sebuah IT yang berhubungan dengan jaringan atau hanya sekedar apa sih namanya aplikasi desktop yang tidak membutuhkan jaringan. Maka di sini dan atau ya untuk menciptakan produk, layanan, atau hasilnya. Nah, di sini katanya contoh proyek IT yang pertama adalah pengadaan hardware komputer pada sebuah perusahaan atau lembaga atau instansi. Ya, ini salah satu proyek IT. Jadi gimana caranya yang sebelumnya eh, perusahaan itu awalnya tidak menggunakan perangkat ya, perangkat komputer dan lain sebagainya, ternyata mereka ingin menggunakan perangkat komputer. Mereka meminta misalnya kepada perusahaan kalian untuk, "Tolong dong tangani untuk penggunaan perangkat komputernya, speknya seperti apa dan lain sebagainya." Nah, itu kan, kalian yang memang bergerak di bidang IT itu mengerti, sedangkan perusahaan itu yang lebih ke arah manajemen mungkin mereka kurang mengerti, itu seperti itu. Terus yang kedua ada pembuatan jaringan LAN pada sebuah kantor. Nah, sebelumnya mungkin mereka sudah menggunakan hardware ya, sudah menggunakan komputer dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya perpindahan data mereka atau pendistribusian datanya itu sendiri mereka tidak bisa langsung gitu, maksudnya tidak bisa antar satu komputer dengan komputer yang lain terkoneksi itu enggak. Nah, itu ya sehingga mereka membutuhkan untuk pembuatan jaringan supaya distribusi datanya misalnya di antar bagian dan lain sebagainya itu lebih lancar kayak gitu. Terus lalu yang ketiga adalah menyediakan infrastruktur teknologi nirkabel untuk meningkatkan pelayanan akademis pada sebuah kampus ya. Jadi komputernya sudah ada misalnya, terus LAN-nya sudah ada gitu ya. Selanjutnya, mungkin pas pada saat, ingin melakukan pengembangan dan lain sebagainya, mereka misalnya membuat, apa sih namanya, database yang memang benar-benar bisa diakses oleh orang luar, kayak gitu. Sampai dengan membangun sistem baru untuk meningkatkan misalnya penjualan pada perusahaan ya, yang, sebelumnya itu misalnya dibuatkan website-nya sehingga bisa diakses, oleh orang banyak. Yang keempat yaitu, eee mengembangkan sistem baru, yang namanya mengembangkan itu berarti sebelumnya itu si sistem udah ada, ya. Jadi perusahaan tersebut sebenarnya sudah menggunakan sistem, kayak gitu ya. Tetapi mungkin dari sistem yang ada sebelumnya itu ada kekurangan gitu, sehingga jadilah kekurangan-kekurangan tersebut itu dipandang sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan. Gimana nih caranya supaya sistem yang ada sekarang ini bisa lebih bagus lagi? Nah, dilakukanlah pengembangan sistem baru dengan menambahkan fitur-fitur yang sebelumnya tidak ada, lalu dikembangkan sehingga fitur tersebut itu menjadi ada, gitu ya. Jadi bisa, mulai dari nol kayak gitu ya, atau dia nyambung ya, jadi dari nol itu yang tadi pengadaan hardware tadinya belum ada jadi ada, terus LAN itu nyambung udah ada IT-nya sebenarnya udah ada penggunaan hardware, tapi disambungin lagi ya, pembuatan jaringan, terus lalu dari LAN itu di apa sih, sambungin lagi dia supaya datanya bisa diakses luas kayak gitu ya. Lalu yang terakhir ini lebih lebih kepada, eee, pembenahan fitur ya, pembenahan sistem yang barunya dia kekurangannya apa dan lain sebagainya. Nah itu diperbaiki sehingga di sistem yang baru semua kekurangannya itu bisa tercover di sistem yang baru, itu seperti itu. Atribut proyek. Nah, yang pertama adalah memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil akhir, ya. Nah, ini harus tahu nih, apa dulu tujuannya, gitu. Tujuannya sebenarnya pas pada saat, dilakukan pembuatan proyek itu apa sih, gitu, ya. Kayak misalnya, pas pada saat yang tadi, pengadaan hardware dan lain sebagainya ya, di situ mungkin perusahaan memiliki tujuan agar nanti misalnya, eee, apa sih namanya, untuk apa,
ke apa ya, untuk datanya itu misalnya lebih terorganisir kayak gitu, untuk data-datanya itu supaya nanti dia itu tidak sembarangan dan lain sebagainya, tidak mudah hilang dan lain sebagainya, atau mungkin lebih praktis dan lain sebagainya, atau misalkan meningkatkan kinerja, terus dan juga efektivitas dari hasil informasi dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Jadi harus ada tujuannya dulu. Nah, biasanya tujuan ini berhubungan dengan permasalahan. Ya, permasalahannya itu apa gitu. Nah, itu permasalahan itu nanti bisa diambil sebagai tujuan akhir dari si proyek itu sendiri, gitu. Jadi tujuan ini biasanya dia berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi oleh si perusahaan, itu seperti itu. Ya, karena dia memiliki permasalahan, terus jadilah permasalahan tersebut adalah tujuan mereka untuk istilahnya menjadi lebih baik lagi, maka itu permasalahan-permasalahan tersebut harus diselesaikan, itu seperti itu. Terus yang kedua adalah bersifat sementara. Iya, sebuah proyek itu sifatnya hanya sementara, ya. Kalau misalnya tujuan tersebut itu istilahnya tujuan dari permasalahannya ya, tujuan dari pemecahan permasalahannya itu sudah terpenuhi ya, maka ya udah selesai gitu. Aktivitas proyeknya atau pekerjaannya itu ya udah selesai gitu, berhenti sampai di situ gitu. Terus katanya sebuah proyek memiliki jadwal awal dan jadwal akhir yang pasti. Iya, gitu. Eee, dimulainya kapan nih? Kayak gitu. Terus nanti harus selesainya kapan? Kayak gitu ya. Karena kalau misalnya biasanya untuk proyek ya, terutama istilahnya yang sudah berhubungan dengan perusahaan, perusahaan itu pola pikirnya adalah manajemen ya, untung rugi dan lain sebagainya, biasanya mereka punya target gitu ya. Karena kenapa? Si perusahaan ini kan istilahnya dia itu bergerak di bidang tersebut mungkin nggak sendirian, ada saingan gitu, ya. Semakin banyak mereka kehilangan istilahnya proyek itu tidak memiliki akhir yang pasti ya, akan semakin lama waktu terbuang. Kalau waktu terbuang semakin lama, apa yang akan terjadi? Kesempatan yang ada diambil oleh pesaing, itu seperti itu. Ya makanya biasanya proyek-proyek ini yang datang dari apa sih namanya, perusahaan itu punya benar-benar memiliki, akhir yang pasti. Nah, ini siapa yang menentukan? Nanti ini berdasarkan dari istilahnya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi tidak bisa dikatakan, ini kesepakatan dari istilahnya, perusahaan saja atau misalnya tim proyek saja, tidak. Ini kesepakatan kedua belah pihak. Jadi perusahaan punya tuntutan ya, kapan-kapannya, nanti tim proyek akan menganalisa kira-kira sanggup atau tidak, gitu. Kalau misalnya tim proyek tidak menyanggupi, ya udah nggak akan berjalan proyek tersebut. Tetapi kalau misalkan tim proyek menyanggupi atau mungkin misalnya terjadi negosiasi, misalnya mundur beberapa bulan dari istilahnya tenggat yang diberikan oleh perusahaan dan perusahaan itu masih memaklumi dan lain sebagainya, bisa jadi proyek tersebut berjalan ya. Jadi jadwal awal dan jadwal akhir yang pasti ini adalah kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga, proyek bukan pekerjaan rutin nih ya. Proyek bukan pekerjaan rutin. Kenapa dikatakan bukan pekerjaan rutin ya, ini ya. Nah, karena proyek tersebut itu hanya dilakukan satu kali aja gitu. Saat mereka sudah menghasilkan produk tersebut ya, produk yang dikatakan unik tersebut, ya udah selesai gitu. Kalau misalnya gini nih contohnya adalah, di sebuah pabrik atau perusahaan makanan, pas pada saat mereka menciptakan variasi rasa yang baru, ya itu dikatakan proyek. Pas pada saat mereka dapat pertama kali dan lain sebagainya, dianggap enak dan lain sebagainya, lalu ingin istilahnya diperbanyak atau diproduksi secara massal, sebelumnya itu dikatakan proyek. Ya, pas pada saat mereka mendapatkan pertama kali. Tetapi pas pada saat produk tersebut itu dibuat lagi terus-menerus atau diperbanyak, nah itu berarti bukan lagi dikatakan proyek, walaupun istilahnya hasilnya itu adalah hasil dari yang unik tadi diperbanyak. Nah, itu seperti itu. Jadi beda ya, pas pada saat pertama kali dia mendapatkan, hasil tersebut atau produk tersebut yang dianggap oke, itu dikatakan proyek. Tapi pas pada saat produk tersebut itu diperbanyak dan lain sebagainya, itu bukan proyek ya, tapi kegiatan rutin. Keempat,
Membutuhkan sumber daya, iya. Ya, katanya sumber daya di sini adalah termasuk orang, hardware, software, dan aset lainnya, ya yang berhubungan atau yang dapat menunjang jalannya si proyek. Sumber daya proyek terbatas, iya. Terus dan harus digunakan secara efektif untuk memenuhi proyek dan tujuan perusahaan lainnya. Ya, sumber daya proyek terbatas, iya memang gitu. Pas pada saat melakukan pengerjaan proyek, ya itu sudah harus dihitung kira-kira mereka itu membutuhkan biaya berapa. Itu seperti itu. Nah, dari situ aja dari sisi penentuan biaya aja itu sudah dibatasi gitu ya gitu. Nah, pas pada saat penentuan biaya itu dihitung semuanya, kira-kira orang-orangnya siapa saja yang terlibat, bayarannya siapa, apakah menggunakan, apa sih namanya, orang ahli atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ini dihitung semua. Penggunaan hardware-nya apa saja gitu, apakah didapat dari beli atau nyewa atau lain sebagainya. Software juga sama, ya ada nggak software yang kira-kira itu, harus dibeli terlebih dahulu, kayak gitu dan lain sebagainya. Ya, ini semua serba terbatas ya, sumber dayanya. Terus katanya harus digunakan secara efektif, iya, kalau enggak ya nanti itu, apa, biaya yang sudah ditetapkan untuk proyek, ya kalau tidak digunakan secara efektif, istilahnya apa ya, boros, apa sih namanya, tidak, digunakan tidak sesuai dengan pada jalurnya, kayak gitu ya. Ya misalnya, eee, pas pada saat melakukan analisa, analisa harusnya misalnya, bisa dilakukan hanya dengan beberapa kali temu, ternyata si analis ini apa ya, menyepelekan dan lain sebagainya, sehingga waktu analisa lebih panjang lagi dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentu saja tidak efektif atau mungkin tidak memaksimalkan waktu pas pada saat melakukan, kunjungan dan lain sebagainya. Nah, ini ya, ini dianggap, tidak efektif, efektifnya itu berapa kali dan lain sebagainya itu harus sudah ditentukan dan itu harus sudah bisa mencapai, dari tujuan si proyek ini sendiri. Keempat adalah sebuah proyek dikembangkan secara bertahap. Ya, nggak bisa langsung jadi pluk gitu, enggak. Jadi yang namanya proyek itu ada tahapan-tahapannya, ya nanti akan kita bahas tahapannya di mana nanti misalnya ada tahapan 1, 2, 3, 4, 5, ada tahapan inisiasi terlebih dahulu, misalnya kayak gitu ya. Nah itu pas pada saat tahapan inisiasi mau pindah ke tahapan kedua dan ketiga, keempat, seterusnya, itu harus diselesaikan terlebih dahulu, harus jelas terlebih dahulu tahapan tersebut, gitu. Nggak boleh tahapan itu belum kelar, terus lalu sudah didistribusikan ke tahapan-tahapan yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu nggak bisa kayak gitu, ya. Jadi harus dikembangkan secara bertahap. Tahapan pertama dulu dipastikan oke, tidak ada kekurangan atau sudah memenuhi, keinginan kedua belah pihak dan lain sebagainya, baru boleh lanjut ke tahapan selanjutnya. Seperti itu. Proyek harus memiliki pelanggan utama, harus ya. Karena pelanggan utama dia itu adalah sponsor gitu. Ibarat proyek kan berarti misalnya nih, saya punya perusahaan ya. Nah, kamu juga punya perusahaan. Misalnya perusahaan kamu adalah bergerak di bidang pembuatan software dan lain sebagainya ya. Nah, perusahaan saya memang perusahaan yang misalnya, memanajemen bisnis kayak gitu. Bisnis saya itu bukan di pengembangan software dan lain sebagainya. Nah, perusahaan saya ini ternyata butuh ya, butuh untuk apa sih namanya, pembuatan sistem komputernya kayak gitu. Nah, ini dari perusahaan saya nanti akan meminta kepada perusahaan kamu, "Kira-kira bisa nggak?" Gitu, untuk membuatkan sistem komputer. Nah, di sini yang dikatakan, pelanggan utama atau sponsor siapa? Yang dikatakan pelanggan utama atau sponsor itu adalah perusahaan yang nantinya atau yang memiliki tujuan, dari proyek ini sendiri, ya. Kenapa dikatakan pelanggan utama atau sponsor? Karena nantinya itu biaya-biaya proyek dan lain sebagainya, perusahaan ini yang akan menanggung, gitu. Jadi yang punya tujuan ini bukannya si tim proyek ya, bukan, atau bukan perusahaan yang apa sih namanya, perusahaan kalian yang tadinya bergerak untuk apa sih, melakukan pembuatan, software dan lain sebagainya, bukan. Tapi ya perusahaan saya yang memang memiliki tujuan khusus, itu seperti itu. Yang nantinya
biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut dikeluarin oleh perusahaan saya. Terus yang keenam, proyek mempunyai ketidakpastian. Iya, kenapa? Karena istilahnya gini ya, pas pada saat, apa sih namanya, kita melakukan sesuatu dan lain sebagainya, pasti kan semua itu ada yang namanya risk ya atau ancamannya. Ancamannya itu macam-macam ya gitu, bisa hal-hal yang tidak terduga seperti bencana alam dan lain sebagainya. Atau mungkin risk-nya itu muncul dari, tim proyek gitu, karena mungkin anggota tim proyek ini, mereka ini tidak profesional dan lain sebagainya, itu bisa mengakibatkan ketidakpastian. Atau mungkin kebijakan pemerintah, ya itu bisa mengakibatkan ketidakpastian. Atau mungkin istilahnya kondisi perusahaan dan lain sebagainya, nah itu juga sama. Ya, jadi setiap proyek itu pasti mempunyai ketidakpastian. Jadi yang namanya ketidakpastian itu bisa dia berjalan lancar, ya semakin istilahnya tim proyek pro, semakin memang istilahnya manajemen perusahaannya itu bagus, itu bisa jalan lancar. Atau mungkin apa sih namanya, kalau misalnya tim proyeknya itu kurang pro dan lain sebagainya, bisa jadi proyeknya itu mundur atau mungkin malah mangkrak. Mangkrak dalam artian adalah proyeknya gagal gitu, tidak ada hasil yang, tidak ada luaran yang dihasilkan, itu seperti itu, atau tujuan utama dari proyek itu tidak tercapai. Ya itu banyak faktornya. Karena proyek adalah unik, kadang-kadang sulit untuk menentukan tujuan yang jelas, memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, atau menentukan berapa banyak biaya. Ya, nah ini sebenarnya yang bisa menjadi ketidakpastian itu, ya memperkirakan berapa lama waktu. Kalau misalnya si tim proyek tersebut itu dia memang orang yang memang benar-benar expert ya, memang terbiasa apa sih namanya menangani hal-hal tersebut atau melakukan hal-hal tersebut, ya unsur ketidakpastiannya bisa lebih kecil, itu seperti itu. Tapi kalau misalnya memang itu adalah perusahaan-perusahaan yang baru, nah ini yang istilahnya apa sih namanya ya, eee, apa namanya, kredibilitasnya masih dipertanyakan gitu ya. Nah ini yang menjadi taruhan untuk perusahaan, itu seperti itu. Jadi bisa jadi waktunya nanti mundur kayak gitu, atau mungkin biayanya yang, bisa jadi bertambah kayak gitu dan lain sebagainya. Oke. Nah, ketiga, kendala. Katanya 3 kendala merupakan parameter penting untuk penyelenggaraan proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Yang pertama kendalanya adalah apa? Cangkupan. Ya, cangkupannya itu atau skopnya dia meliputi pekerjaan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek. Ya, kita harus menentukan terlebih dahulu nih, ya, kira-kira apa saja yang harus dilakukan di proyek tersebut, gitu, ya. Terus produk, layanan atau hasilnya apa yang unik, ya, jadi produknya itu nanti kira-kira gimana gitu. Setelah misalnya penentuan harus ngapain-ngapain ya. Nah, nanti dipikirkan juga produk yang akan dihasilkan gimana gitu. Kalau misalnya produknya adalah IT-nya itu adalah berupa SI, sistem informasinya seperti apa? Kayak gitu kan ya. Apakah sistem informasinya itu dia berbasisnya desktop ataukah web ataukah mobile? Nah, ini seperti itu ya. Terus lalu apa yang diharapkan pelanggan atau sponsor dari proyek? Nah, ini kita harus tahu harapannya itu apa, keinginan pelanggan itu apa, kayak gitu. Contohnya misalnya, keinginan pelanggan adalah pelanggan ingin nanti, proses jual belinya itu tidak lagi, dilakukan di kasir gitu, semua harus tercatat secara sistem dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Atau mungkin, apa sih namanya, pelanggan ingin nanti untuk penyediaan laporannya itu dia lebih lengkap, lebih rinci gitu, ter-track atau, apa sih, ke-log semua nih, kegiatan-kegiatannya, itu seperti itu. Ya ini kita harus tahu, kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang pelanggan inginkan itu apa saja. Terus yang terakhir adalah bagaimana ruang lingkup diverifikasi. Ya, jadi,
cara untuk istilahnya penentuan ruang lingkupnya itu gimana ya, siapa-siapa saja yang terlibat, aksesnya apa saja, misalnya seperti itu. Ini harus jelas ya kalau yang terutama untuk yang, IT yang sistem informasi misalnya ya. Karena kan kalau sudah berhubungan dengan ruang lingkup dan lain sebagainya, ini sudah berhubungan dengan akses ya, misalnya kayak gitu. Kayak misalnya kamu mahasiswa ruang lingkupnya apa saja nih gitu. Oh, mahasiswa bisa lihat jadwal, mahasiswa bisa lihat KAS dan lain sebagainya. Nah, ini bisa apa saja gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah yang harus benar-benar bisa selesaikan adalah cangkupan atau skopnya terlebih dahulu ini harus jelas ya. Kalau di sininya nggak jelas nanti ke belakangnya bisa berantakan. Yang kedua, waktu atau time. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek? Nah, ini juga harus tahu ya. Jadi masing-masing apa sih namanya? Masing dari cangkupan yang tadi, ini kan sudah ada beberapa tadi yang dibahas ya. Dari apa cangkupan-cangkupan yang nantinya akan diselesaikan ya. Ini kita harus bisa lihat kira-kira kapasitasnya gimana untuk tim proyek gitu. Bisa nggak dengan waktu sekian ya yang dibagi-bagi dari tahap 1 sampai dengan tahap akhir ini kita menyelesaikannya kayak gitu. Dan ini berapa lama waktunya gitu. Misalnya untuk melakukan, analisis untuk yang pas pada saat awal perencanaan awal dan lain sebagainya itu berapa lama kira-kira waktunya yang dibutuhkan. Apakah 1 bulan dan lain sebagainya sudah cukup? Kayak gitu, ya. Terus kayak misalnya juga, desain berapa lama, coding berapa lama, dan lain sebagainya. Nah, ini harus sudah tahu gitu. Mereka biasanya untuk istilahnya skala seperti itu ya dengan cangkupan skop yang sudah ditentukan, kira-kira kemampuan mereka itu untuk menyelesaikan tugas tersebut itu berapa lama gitu. Jadi mereka itu si tim proyek harus bisa mengukur kemampuan dirinya gitu ya. Kira-kira berapa lama, maksimal minimalnya berapa lama, itu seperti itu ya. Terus bagaimana jadwal proyek? Nah, kalau sudah berhubungan dengan jadwal proyek berarti ini juga sudah berhubungan nanti dengan tahapannya ya. Tahapan pertama apa, kedua apa, ketiga apa dan seterusnya kayak gitu ya. Tahapan untuk yang si proyek ini sendiri. Jadi, inisiasi itu dilakukan dari kapan sampai kapan, terus lalu nanti misalnya implementasi itu dari kapan sampai kapan, kayak gitu, terus penerapan itu kapan sampai kapan, dan lain sebagainya. Ya, itu harus dirincikan secara jelas. Nanti gunanya untuk apa? Si jadwal ini, kalau misalnya kita tidak memiliki jadwal yang pasti, ya tidak ada jadwal-jadwalnya, misalnya nih, kayak kalian kuliah nih, pas pada saat kalian, tugas akhir, kamu nggak punya jadwal-jadwalnya sendiri nih, oh target saya pokoknya misalnya 2 minggu bab 1 harus selesai, kayak gitu. Maka yang akan terjadi apa? Mulur 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 mundur, itu seperti itu. Ya sama untuk proyek juga sama ya, dia harus punya jadwal yang pasti. Nah ini juga bisa jadwal ini sendiri juga sebenarnya bisa dilakukan untuk melakukan kontrol gitu, kontrol proyek, sudah sampai mana progresnya, kayak gitu. Terus lalu yang ketiga adalah bagaimana tim akan melacak kinerja dari jadwal yang sebenarnya, kayak gitu. Nah, ini juga cara pelacakannya gimana, ya jadi kan kita sudah tahu nih jadwalnya ya. Analisis atau inisiasi dilakukan misalnya selama 1 bulan dan lain sebagainya. Terus, eee, cara pelacakannya gimana? Pas pada saat, melakukan pelacakan itu nanti harus disetujui atau disepakati bersama. Misal, nanti pas pada saat pengerjaan setiap misalnya sebulan sekali dilakukan rapat untuk, mem-briefing kinerja dari atau progres dari masing-masing tahapan, itu seperti itu. Sudah sampai mana dan lain sebagainya, ada kendala atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ini bisa salah satu cara untuk melacak kinerja dari jadwal yang sebenarnya. Atau mungkin, kepala tim proyek atau, project manager-nya ini melakukan memang, secara personal gitu terhadap si tim proyek. Jadi dia tahu jadwalnya gimana, ya silakan diketemukan dengan orang tersebut ya, atau temui orang tersebut dan lain sebagainya, tanyakan progresnya sampai mana, ada kendala atau tidak dan lain sebagainya, ya. Terus lalu yang keempat adalah
siapa yang bisa menyetujui perubahan jadwal gitu. Nah, ini harus sudah dipastikan ya, jangan misalnya nanti pas pada saat di tengah ada anggota tim yang mengubah jadwal seenaknya saja dan lain sebagainya. Nah, pas pada saat melakukan perubahan jadwal siapa yang bisa menyetujui? Nah, tentunya yang bisa menyetujui segala perubahan atau perubahan jadwal terutama ya, itu adalah manajer proyek ya, atau PM atau project manager. Nah, project manajernya ini kan karena dia sebagai kepala tim dari proyek itu sendiri, kayak gitu. Ya, jadi nggak bisa misalnya orang yang bertugas dilakukan coding, oh kayaknya nggak selesai nih, nanti mundur ya dan lain sebagainya, ini nggak bisa ya. Nah, tentu keputusan ini sendiri juga ya, penyetujuan ini sendiri juga yang diambil oleh PM ini juga berdasarkan hasil dari memang istilahnya pendapat dari masing-masing tim kayak gitu. Kira-kira nanti yang pas pada saat tim yang satunya lagi kira-kira dia itu bisa nggak nih kalau misalnya memang jadwalnya memang harus berkurang dan lain sebagainya, kayak gitu. Karena satu proses aja itu misalnya jadwalnya itu mundur dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi ke belakang-belakangnya. Itu seperti itu ya. Yang ketiga ada biaya atau cost. Nah, kata di sini apa yang harus dibiayai untuk menyelesaikan proyek? Apa yang harus dibiayai? Ya tentunya semua yang berhubungan dengan proyek, yang terlibat dengan pengadaan proyek ya, baik tadi orangnya, hardware, software, terus kayak misalnya transport, kayak misalnya makan dan lain sebagainya selama istilahnya dia ada jelas keluar pas pada saat keluar dari perusahaan untuk berhubungan dengan proyek tersebut dan lain sebagainya, itu semua harus dihitung sebagai pengeluaran proyek, itu seperti itu ya. Atau mungkin proyeknya itu berhubungan dengan tenaga ahli, maka mereka harus merekrut tenaga ahli dan lain sebagainya. Nah, itu juga sama, itu semua dihitung sebagai biaya proyek, biaya yang dimasukkan ke dalam pengeluaran proyek. Berapa anggaran proyek? Ya, anggaran proyek ini tergantung dari proyeknya masing-masing ya, tentu akan berbeda-beda. Semakin dia istilahnya rumit, ngejelimet dan lain sebagainya tentu atau misalkan melibatkan banyak sumber daya yang dibutuhkan tentu akan semakin mahal, itu seperti itu ya. Jadi anggaran ini tidak bisa dipastikan, tetapi dilihat dari kira-kira sumber dayanya ini nanti kita akan pakai apa saja, kayak gitu. Lalu ada bagaimana biaya dilacak? Bagaimana biaya dilacak? Ya tentunya harus ada bukti-buktinya. Tidak boleh misalnya nih mau melakukan pengadaan barang dan lain sebagainya itu tanpa bukti. Nah itu nggak bisa. Ya semua harus tercatat hitam di atas putih. Ya, nah itu. Terus siapa yang dapat mengotorisasi perubahan anggaran? Ya, tentu lagi-lagi untuk otorisasi atau penyetujuan itu ada di tangan PM. Itu seperti itu, tapi tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, itu seperti itu ya. Oke, ini adalah gambaran dari 3 kendala. Tadi yang pertama, kita punya scope ya, batasannya, nah, itu seperti apa. Terus lalu ada time goal-nya, ya, waktu pengerjaan dan lain sebagainya berhubungan dengan penjadwalan. Lalu ada cost-nya atau biaya yang dikeluarkannya. Next, ada manajemen proyek. Nah, di sini katanya pengertian manajemen proyek, menurut Kathy katanya manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan. Sekali lagi, penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada kegiatan proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek ya. Jadi kalau kita melakukan manajemen proyek, tentunya kita membutuhkan pengetahuan ya. Kalau misalnya proyeknya itu adalah proyek IT, berarti kita membutuhkan pengetahuan atau orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang IT. Alat-alat dan tekniknya juga yang berhubungan dengan IT dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah menurut Iman Soeharto, katanya manajemen proyek adalah merencanakan
Ya, jadi direncanain dulu, diorganisir, ya, diolah sedemikian rupa, terus lalu memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek, ya. Jadi apa yang ingin dilakukan, terus lalu kita kelola, kira-kira gimana pengerjaannya dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tahu, berarti mulailah dipimpin proyek tersebut. Nah, nanti dari sini baru dikendalikan sumber daya perusahaan, ya, kira-kira apa saja yang dibutuhkan, tadi sumber daya yang dibutuhkan, sehingga nanti, sasaran dari perusahaan itu bisa tercapai, ya. Kalau menurut Pressman sendiri adalah manajemen proyek meliputi perencanaan pemantauan, ya, dan pengontrolan manusia, proses dan peristiwa yang terjadi selama perangkat lunak dikembangkan. Mulai dari konsep awal, ya, jadi konsep-konsep awalnya mau dibuat seperti apa dan lain sebagainya, sampai dengan pengoperasian secara penuh, ya. Jadi si hasilnya itu memang benar-benar bisa diterapkan dan lain sebagainya. Di sini ada pengertian manajemen proyek, ada 9 pengetahuan area, ya. Yang pertama ada scope management, ya. Jadi pertama ini adanya stakeholder needs dan expectation. Jadi adanya keinginan dari stakeholder atau yang kita sebut tadi adalah sponsor atau pelanggan utama, ya. Ini dia punya kebutuhan, dia punya ekspektasi terhadap sesuatu, ya. Nah, dari kebutuhan dan ekspektasinya dari stakeholder atau dari si sponsor ini nanti akan dikelola, ya, yang namanya project integration management. Nah, apa saja di sini? Di sini ada scope management, ya, ada time management, ada cost, ya, jadi ada batasannya, ada waktu, ada biaya, ada quality, terus ada human resource-nya, ya, siapa saja yang digunakan, ada communication management. Nah, ini perlu supaya nggak miskomunikasi, ya. Terus lalu ada risk management, ini pasti, ya, karena ancaman-ancaman atau misalnya kendala-kendala itu kita nggak bisa menunggu kendala itu terjadi terlebih dahulu baru kita tangani, tapi kita harus sudah bisa punya plan B, plan C, plan D, kayak gitu, ya. Terus ada procurement atau pengadaannya. Nah, nanti dari 9 knowledge area ini sama diolah dengan menggunakan tools dan tekniknya sendiri, ya. Jadi ini semua diolah, menghasilkanlah sebuah project sukses, ya. Jadi, sekali lagi saya ulangi, awalnya ada proyek itu karena adanya kebutuhan dari si stakeholder atau sponsor. Nanti kebutuhan ini akan dikelola oleh si tim project, ya, dengan menerapkan 9 knowledge area dengan menggunakan teknik dan tools, ya. Nah, hasilnya adalah project success. Nah, project success-nya itu bisa misalnya si perusahaan atau si tim project memiliki project 1, 2, 3, 4 yang sudah diselesaikan dan lain sebagainya. Ini, ya. Jadi nggak bisa sembarangan yang namanya memanajemen proyek itu ya udah kerjain aja dan lain sebagainya, nggak bisa. Jadi dia harus punya scope, waktu, biaya, quality-nya, standar kualitasnya gimana, orang-orang yang di-hire siapa aja, komunikasi sampai dengan pengadaannya. Oke, penjelasannya tadi, ya, nih stakeholder mempunyai proyek, terus lalu proyek didelegasikan ke manajer proyek, ya. Terus lalu yang ketiga manajer proyek mengelola proyek tersebut, ya, dengan 9 knowledge area. Nih, ya, pengelolaan proyek meliputi scope management, time management, sampai dengan procurement management. Terus lalu penerapan tools, teknik, dan metode diterapkan pada pengelolaan proyek di atas untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Ya, jadi nggak bisa nggak pakai tools atau teknik, ya. Kamu pun sama kayak misalnya BMC atau mungkin yang lainnya atau misalkan pakai Microsoft Project. Nah, itu juga salah satu tools yang digunakan. Ya, atau misalkan menggunakan membuat diagram chart dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu tools atau teknik yang digunakan. Manajemen proyek digunakan oleh banyak organisasi karena memberikan keuntungan. Iya, kalau misalnya tidak ada keuntungan dalam melakukan manajemen proyek, tentu ini tidak akan dilakukan. Tapi ternyata memanajemen sebuah proyek itu memberikan keuntungan. Yang pertama adalah kontrol yang lebih baik pada finansial, fisik, dan SDM.
Iya, ya, dengan melakukan manajemen project istilahnya kan, kalau yang tadi kan itu dibagi-bagi ya, istilahnya, berdasarkan dengan, apa sih namanya, kemampuan atau bidangnya masing-masing kayak gitu. Jadi nggak satu orang mengerjakan semua pekerjaan, capek kayak gitu kan ya, secara fisik capek, SDM-nya nanti juga, apa sih, kelelahan dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah hubungan pelanggan yang lebih baik kayak gitu ya. Jadi, dengan kita melakukan manajemen, proyek istilahnya komunikasi kita dengan pelanggan juga harus baik dan lain sebagainya. Kalau misalnya, apa sih namanya, tadi kan salah satunya ada communication management ya, kalau communication manajemennya hilang di sini ya, atau tidak ada di dalam manajemen proyek tadi, ya hubungan pelanggannya bisa buruk dan lain sebagainya ya. Hasilnya apa ya, proyeknya nanti bisa, ngalor ngidul gitu ya. Nah yang ketiga ada waktu pengembangan yang lebih pendek, kayak gitu. Karena memang istilahnya mereka sudah terjadwal, terschedule, sudah terincikan, sudah memang terfikirkan dari awal dan lain sebagainya, jadi waktunya udah ketahuan kayak gitu. Berbeda dengan istilahnya kalau tanpa manajemen proyek nggak tahu nih batas awal, batas akhirnya, nggak ada time time manajemennya juga dan lain sebagainya, nanti yang ada mundur 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 mundur, itu seperti itu, ya. Lebih lama lagi gitu dibandingkan tidak dibandingkan dengan menggunakan manajemen proyek. Lalu yang keempat adalah biaya lebih rendah dan adanya peningkatan produktivitas, ya. Kalau yang tanpa manajemen proyek kita nggak tahu nih kira-kira apa saja yang dipakai dan lain sebagainya. Nanti bisa asal tembak dan lain sebagainya, atau mungkin pas pada saat kita melakukan pengadaan, nah itu nggak dipakai kayak gitu ya. Berbeda dengan yang kita melakukan manajemen proyek, cost-nya sudah dipertimbangkan, kira-kira akan melakukan pengeluaran untuk apa saja kayak gitu. Itu sudah difikirkan secara baik-baik ya. Nah tentu ini dianggap lebih rendah dibandingkan tanpa adanya manajemen, proyek ya. Terus adanya peningkatan produktivitas, iya. Karena kenapa? Karena setiap anggota itu sudah bertanggung jawab kepada istilahnya pekerjaannya masing-masing. Jadi dia bisa lebih fokus nih kayak gitu. Dibandingkan dengan satu orang memegang beberapa pekerjaan, tentu produktivitasnya juga akan berkurang, itu seperti itu. Lalu ada peningkatan kualitas dan kehandalan. Iya, karena kenapa? Mereka sudah memang mengerjakan di bidangnya, yang semakin istilahnya sering mereka mengerjakan di bidangnya, istilahnya mereka akan semakin handal gitu, menjadi lebih terbiasa. Oh, jadi, ke depannya itu menjadi lebih, apa sih namanya, lebih punya prediksi lagi kira-kira, mereka itu dapat menyelesaikan berapa lama dan lain sebagainya. Kualitasnya juga tentu akan, meningkat ya. Karena kenapa? Ya karena memang mereka itu sudah terbiasa di bidang tersebut gitu ya. Jadi mereka tahu, oh, mungkin pas pada saat sebelumnya ada kurangnya apa. Nah nanti pada proyek, berikutnya dia bisa lebih baik lagi. Nah itu seperti itu ya. Terus margin keuntungan yang lebih tinggi. Iya, karena kenapa? Tidak ada biaya-biaya yang terbuang sia-sia. Ya, sehingga keuntungan yang didapat oleh perusahaan sorry ya, keuntungan yang didapat oleh tim proyek itu juga akan semakin lebih, tinggi, itu seperti itu. Koordinasi internal yang lebih baik ya. Nah, kalau ada perubahan apa dan lain sebagainya. Nah, ini pas pada saat yang tadi beberapa, pembahasan sebelumnya itu, walaupun istilahnya keputusan akhir ada di, perubahan-perubahan dan lain sebagainya itu nanti ada di, tim proyek dan lain sebagainya, ya tentu kan harus dikomunikasikan terlebih dahulu, gitu. Kalau untuk masalahnya internal pasti kan, keputusannya itu ada di, tim proyek ya, PM-nya, project manager-nya, kayak gitu. Nah, itu tidak serta-merta PM kan tadi saya jelaskan tidak serta-merta PM langsung mengambil keputusan, tentu dilihat lagi, dikondisikan lagi seperti apa, gimana dengan, yang lainnya itu seperti apa ya. Maka ini koordinasi internalnya itu menjadi lebih baik lagi, karena harus ada komunikasi yang baik. Dampak positif pada pemenuhan sasaran strategis, iya ini sudah pasti. Moral pekerja yang lebih tinggi, iya karena dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Next, fokus manajemen proyek. Nah, katanya di sini MPPL yang efektif berfokus pada 4P.
Fokus manajemen proyek. Nah, MPPL ini ya efektif berfokus pada 4P. Yang pertama adalah people atau manusianya. Nah, ini adalah elemen terpenting dalam keberhasilan suatu proyek yang harus dikelola untuk melakukan kerja secara efektif. Ya, tentu kita harus istilahnya dalam manajemen proyek kita membutuhkan orang-orang yang memang bisa istilahnya berkomitmen, bertanggung jawab kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang tidak bisa berkomitmen, antara satu anggota tim dengan tim yang lainnya tidak ada yang berkomitmen atau bertanggung jawab dan lain sebagainya, tentu nanti manajemen proyek ini sendiri akan gagal. Yang kedua adalah produk atau perangkat lunak yang dihasilkan, ya. Jadi harus tahu terlebih dahulu produknya itu kira-kira apa dan lain sebagainya. Proses kelompok aktivitas kerangka kerja dalam pengembangan perangkat lunak. Ya, penentuan prosesnya juga harus tahu kira-kira apa saja yang nantinya akan dilakukan untuk bisa menghasilkan produk tersebut. Terus yang terakhir adalah project, seluruh proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk ya. Jadi pengelolaannya secara keseluruhan dari mulai awal sampai dengan akhir, itu seperti itu. People stakeholder adalah orang yang yang terlibat dalam atau memenuhi oleh kegiatan project ya, atau dipengaruhi oleh kegiatan project ya. Jadi stakeholder-nya ini siapa, pengambil keputusannya. Yang termasuk ke dalam stakeholder yang pertama adalah sponsor proyek, iya. Ya, karena nggak bisa tim proyek istilahnya berjalan begitu saja tanpa kesepakatan juga dari si sponsor proyek, karena yang memiliki tujuan utama adalah si sponsor proyek. Terus lalu selanjutnya adalah tim proyek. Iya, tim proyek juga di sini dikatakan sebagai stakeholder yang saya bilang tadi ya. Kalau terjadi perubahan-perubahan dan lain sebagainya, walaupun yang menyetujui nanti akhirnya adalah PM dengan misalnya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, pertimbangan lain ini adalah salah satunya adalah tim proyek, ya. Terus lalu staf-staf pendukungnya. Staf pendukung bisa dari perusahaan ya, karyawan perusahaan yang nantinya terlibat dan lain sebagainya, pelanggan, pengguna, pemasok. Nah, ini semua yang dikatakan sebagai people-nya yang tergolong dalam people-nya. Stakeholder, pemimpin tim. Nah, seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup, diantaranya pertama mampu memotivasi. Ya, jangan hanya menjatuhkan. Kalau menjatuhkan nanti yang ada anggota tim proyek yang lainnya tidak suka dan lain sebagainya. Jadi harus bisa memotivasi. Terus yang kedua, berorganisasi. Ya, ini juga penting. Yang ketiga, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. Ya, jadi nggak hanya menerima seperti itu saja, tapi juga harus punya wawasan sehingga nanti kira-kira ada kendala atau misalnya ada masukan dan lain sebagainya bisa memberikan ide baru kepada tim proyek. Terus lalu mampu menganalisa masalah teknis. Ya, kira-kira nih nanti pas pada saat penjalanan proyek apa nih masalah teknis apa nih yang kira-kira atau yang dikhawatirkan nanti akan terjadi kayak gitu. Terus manajemen mencari penyelesaian masalahnya. Nah, ini ya problem solving. Jadi kalau bisa membaca permasalahan teknisnya apa, di situ juga harus tahu gimana cara penyelesaiannya dan lain sebagainya kayak gitu. Misalnya masalah teknisnya adalah karena yang mengerjakan proyek tadi melibatkan people ya, ini orang-orangnya dan lain sebagainya, yang kerja itu adalah orang atau manusia yang bisa sakit, bisa istilahnya terkendala untuk mengerjakan proyek dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan salah satu masalah teknis ya. Nah, kalau seperti ini berarti apa yang harus dilakukan nanti? Apakah nanti misalnya memperkerjakan lebih dari satu orang yang misalnya mengerjakan bidang tersebut atau misalnya menyiapkan orang cadangan dan lain sebagainya. Terus mampu menjadi manajer. Iya, ya pemimpin tim ini juga harus mampu menjadi manajer yang bisa mengelola ya mengelola secara keseluruhan ya, kira-kira nanti biayanya gimana, untuk jadwalnya gimana dan lain sebagainya. Mampu menghargai kerja, iya. Kalau misalnya pemimpin timnya itu tidak bisa menghargai kinerja dari anggota timnya, kira-kira gimana? Yang pasti kan anggota tim menjadi tidak suka ya. Kalau tidak suka gimana? Nanti yang ada adalah produktivitasnya menurun kayak gitu. Kualitasnya juga menurun ya dan lain sebagainya. Terus mampu mengenali, iya tentunya ya. Nah,
seorang pemimpin tim di sini dia harus mampu mengenali dari baik itu istilahnya eksternalnya seperti sponsor dan lain sebagainya maupun anggota timnya. Ya dia harus tahu nih kira-kira anggota timnya nih yang misalnya si A ini cara berkomunikasinya seperti apa, si B ini gimana, ada nggak misalnya jangan sampai misalnya nanti si pemimpin tim ini nih salah ngomong gitu, dianggap misalnya kata-katanya misalnya yang satu orangnya perasaan, si pemimpin tim ini ternyata orangnya ceplas-ceplos dan lain sebagainya. Nah, ini nggak bisa. Ya, jadi harus tahu juga gimana. Nah, itu yang harus mengkondisikan itu adalah pemimpin tim. Itu seperti itu ya. Yang ketiga bagian dari people adalah tim perangkat lunak. Ini faktor yang harus dipertimbangkan pada saat perencanaan struktur tim PL atau perangkat lunak adalah yang pertama, kesulitan masalah yang harus dipecahkan ya. Jadi permasalahannya itu ternyata sulit atau misalnya jarang sekali dilakukan kayak gitu. Terus ukuran program yang dihasilkan ya layak atau tidak kayak gitu. Kira-kira nanti program tersebut ini bisa dilakukan pengembangan ke istilahnya yang lebih baik lagi atau tidak dan lain sebagainya. Waktu di mana tim akan mengerjakan bersama-sama ya. Jadi ini tetap harus ada dipertemukan walaupun misalnya mereka itu memiliki pekerjaannya masing-masing dan lain sebagainya, tetap semua anggota tim itu harus dikumpulkan bersama-sama untuk mengerjakan tugasnya bersama-sama. Terus masalah yang dapat dimodulisasi. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang ada ini dibagi menjadi beberapa, bisa dikelompokkan istilahnya seperti itu ya. Jadi permasalahannya apa, dikelompokkan, dipecahkan bersama-sama dan lain sebagainya. Terus lalu ada kualitas dan keandalan sistem yang akan dibangun ya, seberapa berkualitaskah sistem usulan dari nanti produk mereka dan lain sebagainya ya. Terus tingkat keandalannya gimana ya, misalnya mungkin kecepatannya dalam pengelolaan data atau misalnya mungkin kualitas dari informasinya itu seperti apa dan lain sebagainya. Kepastian tanggal pengiriman ya. Nah, ini berhubungan dengan pengerjaannya ya. Terus lalu komunikasi dalam tim. Nah, ini penting sekali untuk melakukan komunikasi antar tim. Ya, jangan sampai antara satu tim dengan tim yang dengan anggota tim yang lainnya ada tim yang tidak bisa diajak untuk berkomunikasi. Misalnya dihubungi tidak diangkat kayak gitu. Hanya bisa berkomunikasi di kantor saja. Itu seperti itu. Belum nanti misalnya di kantor ternyata orangnya mudian kayak gitu ya dan lain sebagainya. Ini tidak bisa seperti itu ya. Setelah people ada produk. Nah, produk ini cangkupannya adalah konteksnya seperti apa sih sebenarnya gitu. Ya, jadi konteks dari si perangkat lunak yang akan dibangun ini gimana gitu. Sasaran informasinya ya. Sasaran dari informasi perangkat lunaknya itu apa saja gitu, kemana saja dan lain sebagainya. Fungsi dan kinerja dari perangkat lunaknya itu gimana ya, benar-benar berfungsi nggak dia gitu, terus jalannya lancar nggak, ada kendala nggak, kayak gitu dan lain sebagainya. Lalu ada dekomposisi masalah, katanya dilakukan pada yang pertama fungsionalitas dan isi atau informasinya, terus lalu yang kedua adalah proses yang akan digunakan, kira-kira gimana saja atau apa saja. Nah, setelah produk ada proses. Di sini tim proyek harus dapat memutuskan model proses yang sesuai ya. Jadi harus tahu nih model proses yang sesuainya itu seperti apa nanti untuk proyek tersebut ya. Katanya di sini yang pertama adalah pelanggan dan orang akan melakukan pekerjaan itu. Ini harus tahu. Ya, proses yang dilakukan oleh si pelanggan itu atau si user itu kira-kira gimana? Apa saja yang dia lakukan kayak gitu ya. Terus karakteristik dari produk. Nah, produk yang nanti akan dihasilkan kira-kira karakternya gimana? Apakah misalnya karakteristik produknya itu adalah produk tersebut hanya digunakan di internal saja atau produk tersebut itu ditujukan untuk istilahnya memobilisasi orang lain ya atau masyarakat, atau misalnya produk tersebut itu dibangun untuk membangun image di masyarakat kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, lingkungan proyek ini juga harus tahu juga ya. Kira-kira lingkungan proyek itu gimana? Berarti semua yang terlibat di dalam proyek tersebut ya. Lalu ada proyek memerlukan koordinasi atau perpaduan. Yang pertama, SDM
Iya. Terus teknik, cara penggunaan, iya. Perlengkapan dan peralatan apa saja yang digunakan, iya. Administratif atau pencatatan, ini penting sekali, ya karena nanti akan ada laporan. Terus lalu tentu yang dibutuhkan adalah keuangan juga, ya nggak mungkin ada project tapi tidak ada uang di dalamnya, itu seperti itu. Bidang pengetahuan manajemen proyek. Bidang pengetahuan manajemen proyek katanya menggambarkan bidang kompetensi yang harus dikembangkan oleh manajer proyek yang meliputi 4 bidang. Yang pertama, manajemen cangkupan atau scope management. Ya. Terus manajemen waktu, time-nya. Kapan mulainya, kapan selesainya, cangkupan apa saja yang nanti akan dikerjakan dan lain sebagainya, ya. Terus yang berhubungan dengan tujuan ya, terus selalu ada biaya, berapa besar biaya yang dikeluarkan, untuk apa saja, kayak gitu. Terus kualitas, kira-kira nanti produk ini ya, produk tersebut itu, apa sih namanya dia, memiliki kualitas apa, bisa apa aja, kayak gitu ya. Nah ini. Terus 4 bidang pengetahuan yang memfasilitasi pencapaian tujuan proyek. Yang pertama adalah manajemen SDM. Ya, pasti SDM-nya harus di manajemen atau dikelola ya. Siapa mengerjakan apa kayak gitu ya. Terus lalu apa sih namanya? Di pekerjaan tersebut itu membutuhkan apa saja dan lain sebagainya. Terus manajemen komunikasi penting ya. Cara kita untuk melakukan komunikasi gimana? Apakah harus bertatap muka langsung, ataukah bisa handphone, ya bisa by phone, bisa email, kayak gitu. Ini harus ditentukan nih dari awal, ya makanya ada manajemen komunikasi. Dilakukan istilahnya misalnya pertemuan itu setiap berapa saat sekali untuk melaporkan progresnya dan lain sebagainya. Ini harus dibicarakan dari awal. Manajemen resiko, ini penting, ya. Semakin resiko itu di manajemen, ya, sehingga semakin kecil juga istilahnya kendala yang terjadi di proyek tersebut kayak gitu. Kalau misalnya resiko ini tidak kita manajemen dari awal, dalam artian adalah kita tidak bisa memprediksi nih kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apa, apakah mungkin kebakaran atau kebanjiran dan lain sebagainya. Kita nggak memperhitungkan itu, kita nggak memperhitungkan orang itu bisa sakit dan lain sebagainya. Maka nanti pas pada saat kejadian kita bingung. Kita nggak punya jalan keluar. Itu seperti itu ya. Makanya resiko di sini ini harus dan wajib untuk di manajemen. Semakin bagus manajemen resikonya, maka istilahnya keberhasilan proyek juga akan semakin tinggi. Itu seperti itu. Yang keempat adalah manajemen pengadaan atau procurement management. Nah, ini dalam melakukan pengadaan juga harus dipikirkan. Kira-kira kita harus misalnya membeli hardware apa? Bisa nggak misalnya pas pada saat kita melakukan pekerjaan proyek tersebut, bisa nggak kira-kira hardware-nya kita sewa aja gitu, atau memang mungkin harus kita adakan, kita beli kayak gitu, atau mungkin pas pada saat kita mengerjakan proyek kita butuh meng-hire orang yang memang benar-benar ahli, istilahnya mempunyai ilmu khusus ya, ilmu khusus dalam artian misal kita membuat sebuah aplikasi untuk kedokteran dan lain sebagainya, kita membutuhkan orang yang istilahnya punya ilmu di situ ya, memiliki pengetahuan di situ. Nah itu ya, ini masuk semua ke dalam pengadaan. Ya. Nah, satu bidang pengetahuan yaitu manajemen integrasi atau integration management ya. Nah, ini juga harus dimiliki. Kalau tidak punya atau tidak ada knowledge di bidang manajemen integrasi ya gawat nanti ya. Ketiga, siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati. Nah, ini untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Ya, nah ada tahapannya ternyata untuk siklus hidup proyek. Ya, tahapan pertama adalah tahapan inisiasi. Katanya di sini tahapan inisiasi ini merupakan tahapan awal kegiatan proyek sejak proyek disepakati untuk dikerjakan. Ya, jadi sepakat dulu nih, misalnya si sponsor dengan si tim proyek sepakat kalau istilahnya tim proyek itu bisa mengerjakan proyek tersebut ya, atau bisa membuat produk tersebut ya,
sepakat dengan istilahnya biaya yang dikeluarkan, sepakat dengan waktu pengerjaannya, sepakat dengan istilahnya tuntutan dari sponsor harus mengerjakan apa saja dan lain sebagainya. Nah, ini harus deal dulu di awal, ya. Kalau misalnya nggak deal di awal, ya udah kita nggak perlu melakukan tahapan inisiasi. Karena kenapa? Karena proyek tidak akan dijalankan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kedua belah pihak antara si sponsor dengan si tim proyek ini sudah oke, barulah kita masuk ke tahapan inisiasi. Katanya di sini pada tahapan ini permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi. Jadi di apa sih namanya ya? Benar-benar dianalisa benar-benar gitu sama si tim proyek yang bagian melakukan analisis ya. Diidentifikasi nih, dicari kira-kira apa sih sebenarnya permasalahannya itu yang ingin diselesaikan gitu ya. Dan beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahan juga diidentifikasi. Jadi misalkan gini, oh ini permasalahannya ternyata selama ini perusahaan saya sulit untuk mengetahui labanya berapa banyak barang yang keluar dan lain sebagainya. Benar nggak sekian, misalnya seperti itu. Ya, maka hasil dari identifikasi permasalahan tersebut nanti harus dicari juga pilihan solusinya gimana. Oh, pilihan solusinya misalnya ya sudah Pak atau misalnya Bu, nanti kita buatkan sebuah sistem di mana sistem tersebut kalau misalnya terjadi istilahnya apa sih namanya, penjualan dia akan otomatis ter-record gitu. Jadi kalau misalnya istilahnya nanti terjadi selisih antara pencatatan yang barang di sini dengan istilahnya barang yang ada, berarti barang tersebut memang hilang, kan gitu ya. Nah, ini berarti harus ada catatan lengkapnya gitu. Siapa yang melakukan istilahnya, siapa yang mengeluarkan barang dan lain sebagainya. Atau mungkin barang mana yang istilahnya keluarnya cukup banyak dan lain sebagainya. Nah, ini tahapan inisiasi. Jadi harus tahu terlebih dahulu permasalahan yang ingin diselesaikan itu apa sebenarnya. Terus tahu kira-kira apa nih ya yang harus dilakukan kayak gitu. Jangan tahu permasalahannya, ya udah permasalahannya aja gitu tanpa memberikan istilahnya solusi kepada si sponsor. Tahap kedua perencanaan. Nah, tahapan ini adalah dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci. Jadi hasil dari analisa yang tadi, hasil dari identifikasi yang tadi, ya masuk ke tahapan perencanaan. Nah, ini didokumenkan gitu secara terperinci semuanya sebagai panduan bagi tim proyek selama proyek berlangsung. Jadi disampaikan nih setelah inisiasi berlangsung, disampaikan kepada tim proyek kalau kita nanti akan melakukan proyek ini, kita harus membuat ini dan lain sebagainya. Nah, ini dijabarkan secara lengkap. Apa yang istilahnya tim proyek nanti akan lakukan selama ke depan kayak gitu ya. Ini harus tahu di awal kayak gitu ya. Aktivitas yang akan dilakukan pada tahapan ini adalah membuat dokumentasi project plan. Apa saja kegiatan yang nanti akan dilakukan ya, karena beda proyek, beda kegiatan. Terus resource plan. Kira-kira kita membutuhkan apa saja nih? Ya, financial plan. Ya, kira-kira nanti biaya-biayanya gimana? Risk plan, setup plan, communication plan. Nah, communication plan berarti yang tadi ya, kita nanti cara komunikasinya gimana? Apakah istilahnya harus tatap muka langsung ataukah misalkan bisa by phone atau saya harus menghubungi setiap kapan atau diadakan pertemuan berapa bulan sekali dan lain sebagainya untuk membicarakan proyek. Procurement plan, ya pengadaannya gimana nih, kontak supplier sama perform price review ya. Jadi kita review lagi apa-apa saja yang sudah dilakukan. Tahapan eksekusi atau pelaksanaan proyek. Nah, pada tahapan ini deliverables-nya adalah atau tujuan dari proyek secara fisik akan dibangun. Ya, seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi project plan akan dieksekusi. Ya, jadi project plan-nya itu apa? Kita mau ngapain aja nih? Yang pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain dan seterusnya. Nah, itu baru dieksekusi sampai dengan hasil atau produk itu jadi. Nah, sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol penyelesaian dari variabel sebagai hasil dari akhir proyek ya. Jadi pada saat istilahnya project plan itu dilaksanakan bukan berarti istilahnya manajer proyek ya udah ongkang-ongkang kaki aja nanti nungguin laporan dari tim dan lain sebagainya. Ini nggak bisa ya, jadi tetap harus dipantau atau dikontrol ya, progresnya sampai mana, ada masalah atau tidak dan lain sebagainya.
Yang keempat ada tahapan pengontrolan. Nah, tahapan ini dilakukan pengontrolan terhadap kegiatan proyek. Apakah sudah sesuai dengan estimasi, baik estimasi waktu, biaya, ya, dan rencana awal yang telah ditentukan, ya, dan adanya masukan apakah proyek perlu diperbarui atau tidak, kayak gitu. Kira-kira keadaannya memungkinkan nggak nih dengan istilahnya kesepakatan awal kayak gitu ya? Atau mungkin di tengah ada misalnya ada kayak bencana ya, kita kan nggak tahu ya bencana sehingga mengakibatkan istilahnya kelumpuhan total istilahnya kayak waktu itu di Garut dan lain sebagainya ya, misalkan proyeknya ada di sana, itu nggak hanya satu bagian daerah doang, tapi misalnya satu Garut dan lain sebagainya terkena dampak dan lain sebagainya. Nah, ini dari sini nanti bisa ada perbaruan proyek atau tidak kayak gitu dan lain sebagainya. Ya ini harus difikirkan. Nah, yang terakhir adalah penutupan ya. Setelah inisiasi, perencanaan, terus tadi apa, eksekusi ya, pelaksanaan, pengontrolan, yang terakhir adalah penutupan. Nah, tahapan ini adalah tahapan akhir dari aktivitas proyek. Katanya hasil akhir proyek ya, beserta dokumentasinya akan diserahkan kepada pelanggan. Ya, jadi sebagai apa sih bukti pertanggungjawabannya. Ini loh kemarin dananya atau biayanya ini yang keluar sekian dan lain sebagainya gitu ya. Kegiatannya ini dan lain sebagainya. Terus hubungan dengan supplier akan diakhiri. Ya, kita akan menyetop untuk procurement-nya, pengadaannya kita akan stop, tidak ada lagi permintaan lagi untuk proyek tersebut. Terus tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Selesai di sini, udah deh selesai proyeknya, kayak gitu ya. Jadi nanti Bu kalau misalnya ada proyek baru lagi, apakah orang-orang tersebut lagi yang istilahnya apakah orang-orang tersebut lagi yang harus istilahnya mengerjakan? Ya tidak gitu, bisa jadi timnya berbeda kayak gitu dan lain sebagainya. Nanti sesuai dengan yang tadi pertimbangan awalnya. Manajemen proyek dan teknologi informasi. Beberapa masalah unik pada industri IT ya yang mempengaruhi project manajemen. Yang pertama adalah sifat project. Sifat project pengembangan PL lebih beragam daripada project yang berorientasi pada hardware. Iya, karena semakin banyak istilahnya keilmuan dan lain sebagainya ya. Ini justru lebih berkembang daripada hardware-nya. Istilahnya satu hardware bisa untuk membuat beberapa software kan kayak gitu ya. Terus lalu proyek pengembangan PL dapat mencakup pengembangan aplikasi sederhana ya dan mandiri atau e-commerce global yang canggih menggunakan bahasa pemrograman canggih ya. Jadi aplikasi sederhana misalnya hanya desktop yang digunakan hanya di komputer tersebut atau internal saja sampai dengan yang sifatnya global bisa dipakai keluar itu seperti itu. Proyek IT juga mendukung setiap fungsi industri dan bisnis. Ya, jadi semuanya itu pasti membutuhkan proyek IT. Ya, kayak misalnya robotik dan lain sebagainya kan pasti ada software yang untuk menggerakkan dan lain sebagainya. Mereka pasti membuat itu. Nah, itu ya. Jadi juga istilahnya di sini IT itu mendukung semua fungsi industri dan juga bisnis ya. Karakteristik anggota tim proyek. Nah, karena katanya sifat proyek IT, orang-orang yang terlibat berasal dari latar belakang yang beragam dan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Iya, ya. Ada yang mungkin ahlinya analisis dan dia terbiasa dengan berkomunikasi ke pihak luar, misalnya kayak gitu. Ada yang mungkin orang desain, dia yang lebih santai dan lain sebagainya, terbiasa santai dan lain sebagainya. Ada yang mungkin yang orang dia itu IT yang kemampuannya adalah programmer, dia itu yang lebih kepada kutu buku dan lain sebagainya. Nah, ini karakteristiknya masing-masing berbeda, ya. Terus beberapa orang proyek IT membutuhkan keahlian orang-orang yang hanya dalam beberapa fungsi pekerjaan. Jadi sifatnya dia itu bukan multitasking ya, tapi lebih pakai fokus atau mengerucut kepada keahliannya. Tetapi banyak orang yang membutuhkan input dari banyak atau semuanya, sehingga banyak proyek IT mencangkup sejumlah besar pekerja kontrak ya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalamnya itu istilahnya karena sifatnya sementara juga, dia sifatnya bisa kontrak. Beragam teknologi. Nah, banyak jabatan untuk profesi IT menandakan berbagai teknologi yang diperlukan untuk menduduki
posisi tersebut. Spesialis perangkat lunak. Nah, ini mungkin tidak mengerti analisis basis data, ya. Dan sebaliknya. Spesialis keamanan mungkin kesulitan berkomunikasi secara analisis. Ya, jadi orang yang dia ahli di bidang keamanan mungkin untuk analisisnya kurang. Contohnya, programmer dapat menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang berbeda, ya. Seorang programmer Java dapat membantu pada proyek JavaScript dan lain sebagainya. Ini ya sesuai dengan keahliannya. Next, ada tren globalisasi manajemen proyek IT. Katanya di sini penting bagi project manager untuk mengatasi beberapa masalah saat mengerjakan proyek global. Nah, katanya beberapa masalah utamanya termasuk berikut. Yang pertama adalah komunikasi, ya. Karena orang akan bekerja di zona waktu yang berbeda, berbicara bahasa yang berbeda, memiliki latar belakang atau budaya yang berbeda, merayakan liburan yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk membahas bagaimana orang akan berkomunikasi secara efisien dan tepat waktu yang tadi saya bilang ya. Kesepakatannya gimana? Ya, apakah harus bertemu ataukah menggunakan by phone ataukah email dan lain sebagainya. Kalau ketemu itu sejak kapan? Nah, ini harus disepakati secara bersama. Lalu kepercayaan. Katanya ini adalah masalah penting bagi semua tim, sehingga penting untuk membangun kepercayaan dengan seluruh anggota tim. Iya. Kalau misalnya kamu nggak dipercaya sama tim kamu, kira-kira kamu kerjanya gimana? Kayak gitu ya. Nah, ini sama, terlebih untuk kita melakukan sebuah tugas besar, yaitu membuat sebuah proyek. Nah, kepercayaan itu sangat penting. Praktek umum penting untuk menjelaskan proses kerja untuk menghasilkan hasil yang baik. Katanya di sini, manajer proyek harus menyediakan waktu bagi tim untuk mengembangkan praktik kerja umum ini, ya. Jadi harus dikasih waktu lebih tuh istilahnya sama anggota timnya gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah alat atau TI memainkan peran penting dalam globalisasi, terutama dalam peningkatan komunikasi dan praktik kerja. Beberapa alat yang digunakan yang pertama adalah TRAK adalah sebuah sistem pelacakan masalah untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, katanya TRAK ini mencangkup beberapa fitur seperti cacat dalam manajemen, kontrol source code, roadmap, dan lain sebagainya. Ya, katanya di sini dia sistem umpan balik berbasis web kolaboratif untuk dokumentasi proyek yang sangat mudah ditinjau oleh stakeholder ya, tapi memiliki beberapa kekurangan. Lalu ada juga explainer. Nah, ini juga yang bisa digunakan. Ya, ini digunakan untuk melakukan perencanaan proyek dan pemantauan proyek. Nah, explainer ini katanya cocok untuk pengembangan perangkat lunak dan yang agile. Jadi, sifat pengerjaannya itu agile ya, bukan waterfall. Dia berbeda lagi. Agile, waterfall, RAD itu berbeda-beda metode. Yang berbasis web untuk memudahkan akses geografis. Lalu ada cruise control. Ya, ini kerangka kerja untuk proses pembangunan yang berkelanjutan seperti plugin, terus untuk notifikasi email, alat kontrol sumber, dan lain sebagainya. Ini cocok menggunakan cruise control. Webex, ya. Nah, Webex ini adalah konvensi berbasis web digunakan untuk merekam setiap demo siklus pengembangan. Lalu ada email, ada telepon, ada Skype, adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon melalui internet atau pesan singkat ya. Sudah, materinya hanya sampai sini saja. Ya, silahkan kalian simak baik-baik. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya melalui grup WhatsApp ya. Nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan di 30 menit terakhir. Jadi silakan kalian kerjakan. Nanti soal akan saya anggap karena kita tidak ada meeting ya, jadi saya anggap itu sebagai kehadiran. Ya, pastikan kalian mengerti ini ya, karena nanti ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan ya, terutama siklus hidup proyek ini ya. Ini adalah kegiatan yang harus kalian lakukan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Oke. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini materinya saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.